حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, masih di dalam syarah apa itu? Faqaddarahu taqdira. Wa fiha tanzihuhu subhanahu wa ta'ala an musyabahatil makhluqin. Dan di dalam ayat tersebut juga ada pensucian Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyerupaan dengan para makhluk. Fi qawlihi, di dalam firman Allah ta'ala, walam yattakhidh walada. Allah tidak mengambil anak, berbeda dengan para makhluk. Fa innal walad adatan yakunu min jinsil walid. Karena secara kebiasaan anak itu akan apa? Sejenis dengan ayahnya. Yaitu apa? Nanti dia akan jadi raja, barangkali dia akan mewarisi kekayaan yang banyak, atau bahkan terkadang dia mewarisi apa? Mewarisi fisik ayahnya, terkadang dia juga mewarisi yaitu akhlak dan kebiasaan ayahnya dan sebagainya. Terkadang campuran dari ibunya, terkadang membawa gen dari kakeknya, dari pamannya dan seterusnya. Ada keserupaan dalam satu rumpun keluarga itu. Sementara Allah Ta'ala sama sekali tersucikan dari keserupaan. Betul-betul Allah Ta'ala itu adalah Al-Wahidil Qahar. Betul-betul dia maha tunggal dan maha menundukkan semuanya. Wa fiha araddu alal yahud. Dan di dalam ayat ini ada bantahan terhadap orang Yahudi al-qailin Al-Uzair ibnullah. Cuma untuk dalam buku kita ini mungkin salah cetak ya, Al-Aziz ibnullah. Alhamdulillah. Yang betul seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Uzairun ibnullah. Wan Nasara al-qailin Al-Masih ibnullah. Bantahan terhadap orang Nasara yang mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Ini ucapan yang semua tadi adalah ucapan yang menyebabkan hampir-hampir langit itu retak dan gunung-gunung itu runtuh dan bumi itu terbelah karena ucapan yang sangat lancang semacam itu. Nah, orang-orang itu yang sekarang sangat dimuliakan dan dipandang tinggi oleh kebanyakan awamul muslimin. Bahkan bukan hanya awam, banyak ulama-ulama yang mereka justru condongnya adalah kepada orang Yahudi dan Nasara, ulama-ulama yang jelek. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat dimurkai oleh Allah, dimurkai dan terlaknat. Apakah orang Nasara juga dimurkai oleh Allah? Pasti, karena kejahatan mereka. Makanya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir surat Al-Fatihah, beliau mengatakan orang Nasara yang ditafsirkan bahwasanya mereka orang yang sesat itu dulu, sebelum mereka tahu ilmu. Tapi setelah datangnya dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka tahu Al-Quran. Bahkan banyak dari mereka yang menjadi mustasyriqin, menjadi orientalis, mempelajari Al-Quran untuk menampilkan kekurangannya kalau mampu. Maka mereka bukan sekedar orang-orang yang sesat, tapi mereka bahkan orang yang dimurkai juga, sebagaimana Yahudi, karena mereka sudah punya ilmu. Baik. Wal musyrikin, bantahan kepada kaum musyrikin al-qailina al-malaikatu banatullah, yang mereka mengatakan para malaikat adalah anak Allah. Wa fiha aradu alal musyrikin fi isyrakihim ma'ahu ghairah. Juga di dalam ayat ini ada bantahan terhadap kaum musyrikin yang mereka itu menyekutukan bersama Allah selain Allah. Wa raddu alal majus, dan juga ayat ini ada bantahan kepada orang Majusi. Al-qailina bi anna nur khalaqal khair, yang membantah yang mereka itu mengatakan bahwasanya cahaya itu menciptakan kebaikan. Padahal Allah khalaqa kulla syai', Allah menciptakan semuanya. Wadh-dhalam khalaqash syarr, kata mereka bahwasanya kegelapan itu mencipta kejelekan. Wa raddu 'ala jahriyah, dan bantahan kepada jahriyah al-qailina ma hiya illa hayatunad dunya, yang mereka mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan kita di dunia saja, yang ada hanyalah rotasi di dunia ini, tidak ada yang namanya alam akhirat dan sebagainya. Kelompok-kelompok yang mengingkari adanya Allah dan menyatakan alam semesta ini adalah yaitu kembali kepada tabiatnya, yaitu betul-betul sesuatu yang bersifat alami, naturalis, meyakini alam semesta ini adalah diciptakan oleh alam itu sendiri.
Wa fiha aradu 'alal qadariyah al-qailina bi annal ibad yakhluquna af'alahum. Dalam ayat ini juga ada bantahan terhadap qadariyah yang mengatakan bahwasanya para hamba itu menciptakan perbuatan mereka sendiri. Wa tadammana isbata sifatil ilmi lillahi subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga mengandung penetapan sifat ilmu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa innal khaliqa la budda an ya'lama makhluqah. Karena pencipta itu pasti dia tahu tentang makhluknya. Bagaimana mungkin seseorang mencipta sesuatu yang sedemikian indah, meja yang bagus atau kereta yang bagus tanpa ada ilmu? Justru orang akan langsung mengagumi, oh ini menunjukkan kepakaran dari sang engineer ini atau apalah siapa yang membuat itu. Itu baru sekedar makhluk-makhluk kecil di dunia. Maka bagaimana pencipta langit dan bumi? Jelas dia menciptakan semuanya adalah dengan ilmu. Makanya Allah Ta'ala memperingatkan tentang ilmu, tentang adanya ilmu dia dengan apa? Dengan makhluk ini. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mitlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah itulah yang menciptakan 7 langit dan bumi semisal dengan itu. Urusan-urusan itu naik turun di antara langit dan bumi ini, yaitu turun dari Allah menuju ke bumi. Kemudian apa? Ini semua agar kalian tahu bahwasanya Allah itu mampu melakukan segala sesuatu dan dia itu telah meliputi segalanya dengan ilmu. Jadi kalau kita meyakini Allah pencipta, berarti kita harus meyakini Allah itu maha sempurna ilmunya. Bantahan kepada orang falasifah yang mengatakan Allah tidak punya ilmu. Tapi mereka mengaku mereka punya ilmu. Ini terbalik. Bagaimana mungkin manusia punya ilmu sementara penciptanya tidak punya ilmu? Ini adalah keterbalikan. Ya Allah. Makanya di dalam termasuk surat yang kita disyariatkan untuk apa? Rajin-rajin membacanya setiap hari, surat Al-Mulk. Allah Ta'ala berfirman apa? Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah yang mencipta itu tidak tahu? Jelas apa? Dia maha tahu. Wa huwal latif, dia adalah zat yang maha mengetahui perkara yang sangat terperinci dan sangat mendalam. Al-khabir, yaitu zat yang memiliki kepakaran dalam segala sesuatu. Itu khabir, memiliki khibrah, kepakaran yang sempurna. Tayyib. Kemudian disebutkan di dalam syarah ini, idzil khalqu far'ul ilm, karena penciptaan itu adalah cabang dari ilmu. Kapan penciptaan itu terbentuk? Kalau terbentuk dari tiga perkara. Yang pertama adanya ilmu, yang kedua adanya iradah, keinginan, yang ketiga adanya qudrah. Kalau 3 perkara ini terkumpul, terbentuklah al-khalq, penciptaan. Fala yumkinul khalqu illa ba'dal ilm. Maka tidak mungkin adanya ilmu kecuali setelah tidak mungkin adanya penciptaan kecuali setelah adanya ilmu. Baik. Kemudian qala ta'ala, ini ada ayat. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah zat yang mencipta itu tidak tahu? Padahal dia itu adalah al-latif, yaitu yang mengetahui daqiqil umur, mengetahui perkara-perkara yang sangat terperinci dan sangat kecil. Al-khabir, yaitu yang memiliki kepakaran yang sempurna. Di dalam satu ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan apa? 3 karakteristik ilmu semuanya. Al-ilmu itu sendiri, yaitu apa? Ilmu itu adalah ma'rifatus syai' ala ma huwa alaihi ma'rifatan jazimah. Pengetahuan tentang suatu perkara sesuai dengan kenyataannya dengan pengetahuan yang pasti. Kemudian sifat apa itu? Al-lutuf, yaitu pengetahuan terhadap perkara-perkara yang sangat mendalam dan sangat terperinci. Kemudian al-khubr atau al-khibrah, yaitu kepakaran di dalam mencipta dan sebagainya itu. Nah, ini semua kembali kepada ilmu lagi. Maka dengan adanya itu terbentuk yang namanya al-khalq. Tayyib. Fa fiha aradu ala ghulatil qudrah. Tertulis ini gitu ya. Sepertinya kurang ya dia itu. Ghulatil qadariyah. Di dalam ayat ini juga ada bantahan terhadap ghulatul qadariyah, yaitu kelompok qadariyah yang berlebihan, alladzina nafau ilmahu subhanah, yang mereka itu meniadakan ilmu Allah subhanah, mengatakan ilmu ini adalah makhluk.
Dan Allah tidak bersatu dengan makhluk. Yang lain mengatakan ilmu ini mengatakan bahwasanya makhluk punya ilmu, sementara Allah tidak sama dengan makhluk, berarti Allah tidak punya ilmu. Sama aja. Ujung-ujungnya adalah apa? Meyakini Allah tidak punya ilmu. Tayyib. Fa kafarahum as-salaf qatibatan bidzalik. Maka para ulama salaf mengkafirkan mereka. Ulama salaf semuanya, termasuk yang terdepan dari mereka untuk di zaman generasi ketiga adalah siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan apa? Beliau mengatakan nadhiru al-qadariyah bil ilm. Fa in ankaru kufiru wa in wafaqu khusimu. Bantahlah orang-orang Qadariyah itu dengan ilmu. Maksudnya adalah kalian yakin nggak Allah punya ilmu? Kalau mereka mengatakan oh yakin Allah punya ilmu, maka mereka akan kalah di dalam perdebatan. Kenapa? Kalau mereka meyakini Allah punya ilmu, berarti apa? Berarti Allah Ta'ala tahu apa saja yang akan terjadi, dan ilmunya itu mengharuskan untuk dirinya apa? Konsekuensi dari ilmu Allah adalah dia mengatur segalanya. Karena kalau sudah tahu akan terjadi kejelekan ini, terjadi kejelekan itu, maka sebagaimana dia adalah zat yang sempurna kekuasaannya dan sempurna ilmunya, maka apa? Mengharuskan dia untuk mengendalikan semua. Sebagaimana seorang raja itu, sekedar gambaran kecil aja, seorang raja kalau dia tahu kalau rakyatnya dibiarkan berbuat ini itu, maka kerajaan dia akan kacau. Maka rajanya akan membuat ketentuan ini, ketentuan itu, dan sebagainya. Maka jelas Allah Ta'ala Rabbul Alamin, dia lebih berhak untuk memiliki itu semua. Maka barang siapa meyakini Allah punya ilmu, harusnya dia meyakini takdir itu ada. Kalau mereka mengingkari Allah punya ilmu, maka mereka dikafirkan. Kenapa? Karena ayat-ayat ratusan bicara masalah ilmunya Allah Ta'ala, baik secara nas, apalagi yang belum apa? Belum dinas tetapi istimbat. Seperti pembahasan masalah apa? Penciptaan, menunjukkan Allah Ta'ala itu punya ilmu, dan seterusnya dan seterusnya. Maka memang orang yang mengingkari ilmu Allah, maka dia kafir menurut para ulama salaf semuanya. Wa fiha aradu alaman za'ama annal arsya ghairu makhluk. Di dalam ayat ini ada bantahan terhadap orang yang mengatakan arsy itu bukan makhluk. Sementara apa? Allah yang menciptakan arsy. Sementara Allah menciptakan segalanya, maka apa? Arsy itu juga makhluk. Di sini beliau tidak menyebutkan dari sisi mana bantahan terhadap orang yang mengatakan arsy bukan makhluk, walaupun jelas itu arsy memang makhluk. Tetapi dari lafaz ayat yang mana disebutkan itu? Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa khalaqa kulla syai'. Sepertinya memang ini kembalinya. Menciptakan segalanya, sementara arsy dia bukan sifat Allah. Arsy adalah apa? Adalah yaitu istilahnya adalah sarirul malik, yaitu singgasana raja. Maka jelas dia itu adalah apa? Masuk dalam istilah syai', berarti dia diciptakan oleh Allah. Wa qaddarahu taqdira. Dohirnya adalah memang kembali ke ayat yang khalaqa kulla syai' ini. Tayyib. Wa fiha aradu alal mujbirah. Kelompok yang meyakini bahwasanya kita semua dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk melakukan apapun. Setelah itu kita pula yang dimasukkan ke dalam neraka. Nah ini adalah kata mereka, memang sebenarnya kita ini terdolimi. Jabariyah atau Mujabariyah? Ya sama, Jabriyah dengan Mujbirah ini sama. Al-qailina bi anal abdala fi'lalah, yang mengatakan bahwasanya hamba itu tidak ada fi'il, tidak punya perbuatan, semuanya adalah perbuatan Allah. Ini sebagaimana ucapan Al-Bakri yang dibantah oleh Syekhul Islam dalam kitab Ar-Raddu Al-Bakri itu. Karena dia mengatakan apa? Mengatakan bukan kita yang sholat tapi Allah yang sholat. Bukan pula seseorang yang mencuri itu dia yang mencuri, tapi Allah. Nauzubillah. Walaupun dia tidak sampai terang-terangan mengatakan itu, tapi dia mengatakan semuanya adalah itu. Makanya orang-orang Sufiyah mereka mengatakan perbuatan kita semua adalah Allah. Tidak ada yang makan, tidak ada yang dimakan, semuanya adalah Allah itu. Yang makan Allah, sementara Allah bersatu dengan makhluk. Berarti apa? Nggak tahu siapa yang dia makan itu berarti. Makanya kata Syekhul Islam, ma'ruf di kalangan mereka apa? Nggak ada perbedaan antara an-nakih wal mangkuh, yang menikahi dan yang dinikahi, karena semuanya adalah Allah. Ini kalimat busuk sekali, naudzubillah. Dan semua yang berbuat adalah Allah.
Tentunya ini adalah kalimat yang batil. Allah Ta'ala menisbatkan perbuatan kepada pelakunya, walaupun Allah yang mencipta segalanya. Tetapi yang berbuat adalah, ya tergantung siapa yang berbuat di situ. Yang minum tentunya adalah orang yang minum. Yang sholat, al-musalli, orang yang sholat. Sholat ke siapa? Ke Allah. Bukan Allah yang sholat, tapi orang-orang itu sholat untuk Allah. Ada yang menyembah dan ada yang disembah. Adapun yang gula, yang bersifat hulu seperti apa? Yaitu siapa itu namanya? Ibnu Arabi. Ibnu Arabi si sufi itu, dia mengatakan apa itu? Mengatakan ar-rabbu huwal abdu wal abdu huwar rabb falaita syi'ri manil mukallaf. Rabb adalah hamba. Hamba adalah Rabb itu sendiri. Maka saya tidak tahu siapa sebenarnya yang terbebani syariat ini. Kenapa? Saya juga Allah. Sementara Allah disembah. Saya menyembah siapa? Saya menyembah saya sendiri. Saya nggak tahu siapa yang terbebani syariat berarti. Pening dia. Pening dan mengajak orang untuk ikut pening. Buang kepala. Iya, harusnya begitu ya. Makanya sebagian dari mereka ketika ada kambing yang mengembik, kalau nggak salah Abdul Husain An-Nuri kalau tidak salah, ketika kambingnya mengembik dia mengatakan labbaik, saya terima panggilanmu. Ditanya, kenapa Anda bilang gitu? Ini kambing juga Allah, kata dia. Sudah kacau pikirannya itu. Padahal kambing dia sendiri. Ini gila, sebagian dipanggil orang tuanya nggak mau. Sementara apa? Kalau dipanggil oleh anjingnya atau kambingnya atau burung gagak, dia bilang labbaik. Harusnya dia, oh, orang tua saya berarti Allah juga, datanglah. Itu anehnya. Kalau syariat dia nggak mau, tapi kalau sesuatu yang nggak masuk akal, baru dia mau dipanggil. Kalau syariat menyuruh dipanggil orang tua mau, dipanggil pemerintah mau, dia nggak mau. Padahal dia nggak ingat. Oh, berarti mereka Allah juga harusnya. Kita datang juga lah, yang manggil Allah. Itu kalau mengikuti keyakinan apa orang-orang wahdatul wujud tadi, yang mengatakan kita tidak ada perbuatan, Allah yang berbuat. Karena Allah bersatu dengan kita dan Allah yang menakdirkan semua. Tayyibqal wa anna fi'lahu kahafifil asjar. Perbuatan hamba itu seperti apa? Seperti pucuk-pucuk pokok itu yang tertiup angin itu. Yaitu bukan perbuatan pokok itu sendiri, tetapi itu adalah karena tiupan angin. Ya kalau pokok sampai gerak sendiri kita yang ketakutan. Itu adalah apa? Bukan pokok yang berbuat. Dulu waktu kecil kita ketika ya namanya kita baca lagu-lagu di Indonesia itu nyiur melambai, kita bayangkan takut juga loh. Nyiurnya melambai-lambai ke kita. Maksudnya adalah angin yang menggerakkan. Au kaharokatil murtaish, atau gerakan orang yang sedang menggigil, sedang demam itu, badannya bergerak. Bukan dia sendiri yang bergerak, tapi memang apa? Bukan keinginan dia, tapi keadaan yang mengharuskan badannya jadi bergetar. Wahada batil, kata beliau. Keyakinan ini tadi adalah batil. Tarudduhu adillatul kitabi was sunnah. Ini dibantah dalil dari Al-Quran was sunnah. Ya rahmatullah. Balil aqli wal fitrah, dan juga dibantah oleh dalil-dalil akal dan fitrah. Fa inna af'alal ibadah khilatun fi umumi kullil mudhafati ila syai'. Karena sesungguhnya perbuatan para hamba itu masuk di dalam keumuman segala sesuatu yang dinisbatkan kepada syai'. Padahal ayat tadi mengatakan apa? Khalaqa kulla syai'. Fahiya makhluqah, maka memang perbuatan hamba itu makhluk. Ini bantahan kepada Qadariyah. Wal makhluk ba'in, dan makhluk itu terpisah dengan Allah. Wa munfasilun, sama terpisah. Anil khaliq, dari sang pencipta. Falaisa huwa fi'lah. Maka perbuatan hamba itu walaupun Allah yang menciptakan, itu bukan perbuatan Allah. Perbuatan hamba adalah perbuatan hamba itu sendiri. Tapi sebagaimana kita telah melewati apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bahwasanya apa? Perbuatan itu terbentuk dari apa? Dari dua. Adanya fi'il itu adalah hasil dari apa? Dari iradah dan qudrah. Sementara iradah, siapa yang ingin? Manusia yang ingin meminum, ingin makan, ingin mengangkat meja, ingin angkat kursi, dia yang ingin. Kudrahnya, kudrah siapa? Kudrah manusia itu. Ketika ada keinginan dia dan kemampuan dia, maka terwujudlah fi'il. Maka fi'ilnya adalah fi'il dia. Maka perbuatan itu dinisbatkan kepada pelakunya. Hanya saja kalau dirinci, kudrah itu siapa yang memberi? Allah yang memberi. Demikian pula apa? Keinginan. Siapa yang mencipta keinginan kita? Allah Ta'ala yang menciptakan keinginan kita. Baru kita yang dibiarkan, terserah kamu mau melakukan itu untuk apa dan sebagainya.
Tapi pasti apa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidaklah menginginkan sesuatu kecuali dengan sekehendak Allah. Kalian punya keinginan, tapi kalau Allah tidak menakdirkan itu terjadi, tidak akan terjadi. Tapi kalau Allah mengizinkan itu terjadi, maka terbentuk. Tapi itu keinginan siapa? Keinginan kalian sendiri. Maka kalau masuk neraka itu adalah apa? Hasil keinginan sendiri. Sebagaimana masuk surga itu adalah perbuatan hamba. Tetapi apa? Dengan seizin Allah dan seterusnya dan seterusnya. Kalau masuk surga itu adalah apa? Dengan taufik dan izin dari Allah dan rahmat Allah. Perbuatan siapa? Perbuatan hamba. Masuk surga dengan perbuatan hamba itu sendiri. Yaitu sebabnya adalah perbuatan hamba. Masuk neraka Allah yang membiarkan dan mengizinkan hamba untuk melakukan kemaksiatannya tadi sampai dia masuk neraka. Jadi kalau dari sisi takdir dan penciptaan itu adalah dari Allah. Tetapi keinginan siapa? Keinginan kita. Dengan kekuatan siapa? Kekuatan kita. Yang mencipta kekuatan siapa? Allah. Jadi harus dirinci agar kita tidak pening. Adapun yang lebih dalam dari itu, maka ini adalah rahasia Allah dan Allah tidak pernah berbuat kezaliman sama sekali. Tayyib, qal fa'idan, kalau demikian la budda lahu min fa'ilin yaqumu bih wa humul ibad. Perbuatan itu pasti ada pelakunya, yang pelaku itu yang melakukan. Siapa yang melakukan? Yaitu para hamba. Wa kullu ahadin yufarriqu bainal harakatil ikhtiyariyah wal ittirariyah. Setiap orang dari kita mampu membedakan antara apa? Gerakan yang menjadi keinginan dan pilihan kita sendiri dan gerakan yang terpaksa. Makanya bahkan orang-orang Jabriyah sendiri yang meyakini kita ini dipaksa oleh Allah, tetapi mereka sendiri dalam praktek sehari-hari mereka tidak terima itu kalau orang-orang itu berdalil dengan takdir. Ketika mereka nyuruh anaknya untuk apa? Untuk tolong ambilkan syai, ambilkan teh. Kemudian anaknya diam saja. Mereka akan marah itu. Kenapa kamu nggak taat? Ketika anaknya bilang ini takdir, nggak terima mereka. Demikian pula ketika sebagian pencuri itu masuk ke rumah orang Jabriyah. Alasannya takdir, mereka nggak akan terima itu. Pencuri mengatakan, oh saya ditakdirkan, Allah Ta'ala menakdirkan saya datang ke sini, saya dipaksa. Mereka nggak terima. Tetapi ketika giliran mereka yang berbuat maksiat, mereka mengatakan kita ini hanyalah dipaksa oleh Allah. Ini ketidakadilan mereka dan ini menunjukkan bahwasanya mereka telah terbantah oleh fitrah mereka sendiri. Mereka mampu membedakan mana yang menjadi pilihan dan mana yang terpaksa. Kalau sesuatu yang terpaksa mereka tidak marah. Ketika anaknya jatuh tanpa ada paksaan apa-apa, tiba-tiba jatuh sendiri, maka bukan tanpa ada paksaan, yaitu jatuh terpaksa, jatuh karena terpeleset atau apa, mereka tidak marah pada anaknya. Tapi kalau anaknya yang melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai dengan keinginan sendiri, mereka marah. Padahal semuanya sama, semuanya adalah takdir Allah. Kenapa mereka tidak mengatakan, oh ini semua dipaksa kita? Tayyib. Ini menunjukkan bahwasanya mereka terbantah oleh fitrah mereka sendiri. Dan juga terbantah oleh akal mereka sendiri. Karena mereka tahu mana gerakan yang terpaksa dan mana gerakan yang pilihan sendiri. Tayyib. Waqad qala ulama, kita tidak tahu ini siapa yang mengatakan, ulama banyak. Tapi untuk sementara kita cari, kita belum menemukan. Anna man sarakal alah, bahwasanya seseorang yang dia itu menjadi sebagaikan alat saja, la dimana alaih, maka dia tidak terbebani diman. Kalau terjadi kerugian, dia tidak terkena saman, tidak wajib untuk membayar ini itu. Kalau dia sudah kondisinya bagaikan alat. Li'annahu ghairu mukallaf, karena dia itu bukan orang yang terbebani sekarang. Fayalzamu ala qauli haula'il mujbirah, maka berdasarkan pendapat orang Jabriyah ini mengharuskan annan nas ghairu mukallafin, bahwasanya manusia itu bukan lagi mukallaf. Maka tidak boleh orang-orang Jabriyah menyuruh istrinya untuk tolong pijit abang, atau tolong buat makanan, minuman, atau nyuruh anaknya untuk belikan ini itu di kedai sana. Kenapa? Karena anaknya adalah apa dan istrinya mereka hanyalah alat. Tidak boleh lagi diperintah ini itu. Tunggu sampai Allah yang menggerakkan. Nah, ini adalah konsekuensi dari apa? Orang-orang akidah orang Jabriyah. Tayyib. Demikian pula apa? Kalau sampai terjadi kemaksiatan, nggak boleh mereka marah. Kemaksiatan dari orang lain. Kalau kemaksiatan diri sendiri, mereka beralasan dengan takdir Allah. Wa hadza mimma yarudduhu adillatu al-aqli wan naqli wal fitrah. Kalau sampai kita mengatakan seluruh manusia bukan mukallaf, maka ini ditolak oleh dalil akal. Akal saja, seandainya tidak ada syariat, akal akan mengatakan apa? Oh, manusia tetap harus ada yang mengatur.
diatur oleh raja, kalau kamu berbuat demikian, engkau menjaga di sana, engkau masak. Tetap harus ada pengaturan, harus ada syariat, ada pembebanan, beban tugas. Demikian pula an-nakal, yaitu dalil syariat. Itu jelas Allah menciptakan kita semua adalah untuk kita dibebani syariat. Wal fitrah, demikian pula dari sisi fitrah, bahwasanya manusia diciptakan adalah untuk apa? Untuk masuk Islam, untuk kemudian menjalankan tugas-tugas Islam dan sebagainya. Wal adillatu ala isbati fi'lil abdi, dan dalil-dalil yang menunjukkan ditetapkannya ada perbuatan hamba, wa anna lahu fi'lan haqiqatan, dan bahwasanya hamba memiliki perbuatan secara hakiki, yunsabu ilaih, yang perbuatan itu dinisbatkan pada dirinya, ala jihatil haqiqah, yaitu secara hakikat memang ini perbuatan dia, la ala jihatil majaz, bukan dari arah gaya bahasa saja, aksar min antuhsor, ini terlalu banyak untuk kita batasi. Wa fiha intidhamu hadzal kaun, dan di dalam penetapan ini ada keteraturan alam semesta ini. Wattisaqihi ala akmalin nizam, dan dia itu tersusun, ittisaq, tersusun atau berjalan di dalam peraturan yang paling sempurna. Wa atammih, dan paling lengkap. Mimma yadullu dalalatan wadihah, yang menunjukkan dengan penunjukan yang jelas ala anna lahu khaliqan mudabbira, bahwasanya alam semesta ini punya pencipta, punya pengatur. Wa huwallahu subhanahu, dia adalah Allah subhanahu. Allahu a'lam. Kalau apa nama Nabi Isa, orang Nasrani panggil dia anak Tuhan disebabkan dia lahir tanpa ada ayah. Iya. Tapi macam Uzair ni pun orang Yahudi panggil anak Tuhan. Apa sebab? Alasannya kata mereka ini pandai-pandai bodoh sebenarnya ya. Kenapa? Karena waktu itu memang Taurat itu sudah hilang dengan serangan dari Bukhtansor. Serangan dari Bukhtanasor itu, bahkan disebutkan oleh para ulama Taurat sudah mengalami kerusakan dan hilang selama 7 kali itu. Maka setiap kali diperbaharui selalu ada kekurangannya, ada cacatnya dan seterusnya. Nah, yang ada sekarang itu wallahu alam sudah lebih dari 7 itu, karena masing-masing pendeta membuat perubahan-perubahan. Maka untuk kisah Uzair itu adalah dia itu ditidurkan selama 100 tahun oleh Allah Ta'ala. Kemudian ketika beliau bangun kembali dalam keadaan negeri yang hancur tadi sudah terbentuk lagi, dalam keadaan orang sudah tidak tahu adanya Taurat. Mereka tahu kitab suci kita Taurat, tapi kita tidak tahu apa itu Taurat dan bagaimana isinya. Karena apa? Karena Taurat sudah hilang dan hancur. Nah, kemudian Nabi Uzair datang dengan apa? Wahyu dari Allah memperbaharui Taurat itu. Nah, orang-orang ulama yang tua-tua mereka mengatakan, oh iya, inilah seperti ini yang dulu itu. Masih ada ingatan mereka masih membantu, masih ingat sebagiannya memang seperti ini. Maka akhirnya mereka mengatakan ini mustahil dilakukan oleh manusia. Maka apalagi dia sudah mati selama 100 tahun. Maka jelas dia ini adalah anak Tuhan katanya. Ini bodoh-bodohnya mereka. Padahal mereka pandai tapi ternyata bodoh.